Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Nurjati, mahasiswa Stika Surya Global Yogyakarta, kelas AKM 3 dengan NIM 142049003. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang organ reproduksi wanita dan laki-laki, bagian internal dan eksternalnya. Baik, langsung saja kita mulai dari organ reproduksi bagian eksternal atau bagian terluar dari vagina. Yang pertama ini kita ada bagian pertama, yaitu mons pubis yang bentuknya seperti gunungan. Nah, dia itu memiliki fungsi yaitu untuk mengeluarkan minyak dengan ferofon dengan tujuan untuk meningkatkan daya tarik seksual pada wanita. Untuk letak dari mons pubis itu sendiri, dia itu terletak di bagian terluar untuk organ reproduksi, dan dia juga mons pubis ini berbentuk segitiga, memiliki tujuan untuk melindungi tulang kemaluannya itu sendiri. Untuk organ yang selanjutnya yaitu labia mayora. Nah, di sini ya teman-teman. Labia mayora ini memiliki fungsi untuk menutupi organ-organ genitalia di dalamnya, dan juga untuk mengeluarkan cairan pelumas pada saat menerima rangsangan. Untuk bagian labia mayora ini masih berkelanjutan dari mons pubis yang berbentuk lonjong dan menonjol. Organ selanjutnya yaitu labia minora. Ini ya teman-teman, yang ada garis di dalamnya. Nah, dia ini memiliki fungsi untuk melindungi vagina serta uretra atau jalur untuk mengeluarkan kencing. Kemudian untuk posisi dari labia minora itu sendiri ada di sebelah labia mayora yang tadi, sebelah labia mayora dan sebelum lubang misfi atau lubang vagina. Selanjutnya ada klitoris. Klitoris ini, nah di sini teman-teman. Nah, fungsinya klitoris ini sendiri untuk memberikan rangsangan seksual pada wanita. Untuk posisi dari klitorisnya ini, dia ini terletak di anterior vestibulum, yang ini ya teman-teman, yang lonjong kayak gitu. Nah, ini vestibulum, dia terletak di situ, dan lebih tepatnya di pertemuan antara labia minora dan labia mayora. Kemudian ada himen, atau yang biasa kita kenal itu selaput darah. Nah, letaknya dia ada di sini ya teman-teman. Bukan yang di merah-merahnya, tapi yang di garis hitam. Nah, situ. Nah, dia ini memiliki fungsi dari himen ini mengeluarkan cairan atau pelumas pada saat menerima rangsangan atau sedang melakukan hubungan seksual, dan juga untuk tempat keluarnya darah menstruasi. Untuk posisi dia letaknya ini dekat dengan lubang vagina ya. Organ selanjutnya yaitu uretra. Uretra ada di sini ya teman-teman. Nih, dia ini berfungsi untuk mengeluarkan cairan urin atau untuk mengeluarkan kencing. Posisi uretra tepat di bawah dari klitoris. Setelah klitoris, kemudian uretra. Nah, kira-kira bagian apa lagi yang belum tadi disebut? Tenang ya, masih ada 2 lagi. Kita mulai dari vestibulum. Ini vestibulum ya teman-teman, yang ada panah kanan kiri. Nah, ini vestibulum. Dia memiliki fungsi untuk mengeluarkan cairan pada saat menerima rangsangan seksual. Untuk letak dari vestibulum ini, dia terletak di labia minora. Labia minora ini ya. Dan juga merupakan muara dari saluran uretra dan saluran vagina. Nah, yang terakhir pasti kalian ini udah nggak asing kayaknya ya, udah biasa juga.
apa sih? Nah, yang terakhir itu ada anus. Ya, anus. Kalian tahu anus fungsinya buat apa? Ya, dia itu untuk mengeluarkan feses atau kotoran. Nah, posisi anus ini terletak di bagian tengah dari dubur atau pantat. Pembahasan selanjutnya kita lanjutkan ke bagian internal dari vagina. Nah, kita mulai dari yang paling bawah dulu ya, teman-teman. Nah, di sini ada vagina. Apa sih fungsi vagina itu? Kira-kira teman-teman udah asing atau belum sama vagina? Kalau belum, aku kasih tahu ya. Vagina ini memiliki fungsi untuk tempat masuknya sperma dan tempat untuk mengeluarkan darah menstruasi. Dan yang pastinya vagina ini juga tempat untuk masuknya penis atau kemaluan dari cowok. Nah, itu ada garis-garisnya, fungsinya apa sih? Nah, garis-garis ini dia itu ibarat kayak karet ya. Jadi dia itu bisa ngelebar ketika dia mendapat rangsangan seksual, ketika dia sedang melakukan hubungan seksual. Nah, dia maka akan merenggang garisnya, akan melebar. Nah, kemudian akan balik ke bentuknya semula ketika sudah selesai berhubungan. Letak dari vagina itu sendiri dia ada di bawah bagian vestibulum. Vestibulum yang tadi ya, masuk dalam organ eksternal vagina. Organ selanjutnya yaitu cervix. Nah, yang ini ya, teman-teman. Yang warna merah. Dia ini memiliki fungsi untuk menghubungkan ketika mendapat akan dihubungkan ke dalam organ yang lebih dalamnya lagi. Untuk letaknya ada di paling bawah bagian rahim. Nah, rahim yang ini ya, ini rahim yang bentuknya kayak tabung, yaitu rahim. Organ selanjutnya adalah uterus atau yang biasa kita dengar itu rahim. Nah, dia itu letaknya ada di sini, yang bentuknya seperti tabung. Nah, itu dia rahim. Dia ini berfungsi untuk menampung janin yang berkembang hingga siap dilahirkan. Selain itu juga, rahim ini berperan dalam proses menstruasi. Jadi apabila tidak dibuahi oleh sperma, sel ovum bertemu dengan sel sperma. Nah, itu kan bakal terjadi kehamilan. Nah, apabila tidak dibuahi, tidak ada sperma masuk, maka akan terjadi menstruasi di rahim ini. Rahim terletak di atas kandung kemih. Organ yang selanjutnya adalah endometrium. Nah, bisa dilihat endometrium ini ada di garis hitam ya. Itu kita ilustrasikan di situ, garis hitam yang berbentuk tabung. Nah, itu tepat di garisnya itu dia disebut endometrium. Nah, fungsi endometrium ini sebagai tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Dan apabila endometriumnya ini tidak dibuahi oleh sel telur dan sel sperma, maka akan terjadilah peluruhan endometrium ini hingga terjadi menstruasi atau haid pada wanita. Endometrium ini ternyata tidak hanya bertempat di rahim saja. Ada banyak sekali tempat yang terdapat endometriumnya ini, seperti di indung telur, tuba falopi atau saluran telur, vagina atau di rektum, atau bagian akhir usus yang terhubung di anus. Vagina atau di rektum, atau bagian akhir usus yang terhubung di anus. Baik, selanjutnya organ tuba falopi. Nah, ini ya teman-teman, yang warnanya coklat panjang. Dia terletak di sebelah kanan kiri bagian tubuh atau bagian reproduksi wanita. Fungsi dari
Tuba Fallopi ini adalah jalan yang untuk dilalui sel telur dari ovarium hingga ke rahim atau uterus sampai terjadinya pembuahan. Nah, ini organ yang terakhir dari bagian internal atau bagian dalam reproduksi wanita ya, yaitu ada ovarium. Nih ovarium ya. Ya, selanjutnya kita masuk ke organ reproduksi eksternal pada laki-laki, pada pria. Nah, di sini langsung aja ya. Kita mulai dari bagian yang terluar, yang paling terlihat, yaitu ada penis. Penis itu di sini ya, yang bentuknya panjang, lonjong itu. Nah, itu penis. Dia ini berfungsi untuk mengeluarkan cairan urin dan proses perhubungan seksual. Lalu organ yang selanjutnya adalah skrotum. Nah, skrotum ini yang di belakang penis berfungsi dalam membantu dan mendukung testis untuk memproduksi sperma yang normal. Oke, lanjut ya. Organ selanjutnya ini ada testis. Nah, testis ini sebenarnya ada di dalam skrotum ya tempatnya. Nah, fungsi dari testis ini untuk memproduksi sperma dan menghasilkan hormon testosteron. Selanjutnya kita masuk ke organ reproduksi internal yang bagian dalamnya ya. Kita mulai dari epididymis. Nih bagian yang ini organnya. Nih ya guys. Di sini. Nah, epididymis ini memiliki fungsinya untuk menyimpan dan membawa sel sperma yang telah diproduksi oleh testis dan mematangkan sel sperma yang telah dibentuk oleh testis. Selanjutnya kita masuk ke organ vas deferens. Nah, yang ini ya teman-teman, yang warna kuning. Nah, itu dia memiliki fungsi mengantar sperma keluar tubuh saat ejakulasi. Untuk posisi vas deferens ini bisa dilihat ya, fokus sama yang warna kuning ini. Nah, itu dia membentang dari epididymis sampai uretra. Lalu organ selanjutnya ada fascicula seminalis. Nah, yang warna ungu ini ya, yang kecil-kecil kanan, posisinya ada di kanan kiri, dan dia ini berfungsi untuk memproduksi cairan sebagai energi sperma untuk bergerak. Fascicula seminalis ini terletak di belakang kandung kemih, tepatnya di atas kelenjar prostat dan di depan rektum. Selanjutnya adalah uretra. Nah, bisa dilihat ya di sini. Uretra ini berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih ke keluar tubuh. Letak uretra atau saluran kemih ini terdapat di bawah kandung kemih. Kemudian ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat di sini ya teman-teman. Nah, yang warna oranye. Kelenjar prostat ini fungsinya untuk memproduksi cairan yang membantu pergerakan sperma pada saat ejakulasi. Dan juga fungsi dari kelenjar prostat ini membantu menjaga sel sperma agar tetap sehat. Terletak di dalam panggul dan tepat di bawah kandung kemih. Kemudian ada kandung kemih. Nah, apa sih fungsi dari kandung kemih ini? Fungsinya yaitu untuk menyimpan urin hingga waktunya untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Terletak pada saluran kemih di bagian bawah. Nah, ini yang terakhir ya teman-teman, yaitu organ ureter. Fokus yang gambar krim. Apa sih fungsi ureter ini? Yaitu fungsinya untuk menyalurkan sisa penyaringan dari ginjal menuju kandung kemih.
Untuk letak dari ureter ini sendiri bisa dilihat ya, terdapat di kanan dan kiri dari reproduksi pria, mohon maaf. Ya, itu tadi beberapa penjelasan dari saya mengenai organ reproduksi wanita ataupun pria, baik itu dari internal, dari sisi dalam, dan eksternal dari organ reproduksi bagian luarnya juga. Dan sudah saya sebutkan juga beberapa fungsi serta tempat dari bagian-bagian organ reproduksinya tersebut. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.